Sobat 3L, kembali lagi di podcast kita kali ini nih dengan judul pemberdayaan UMKM. Nah, sebelum kita masuk ke dalam yang lebih dalam, itu mungkin kita boleh perkenalan dulu nih. Boleh Pak, kita perkenalan dulu sebelumnya Bapak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berkah semua. Nama saya Hendamin. Saya adalah dosen di jurusan Manajemen Pembangunan. Saya pernah menjabat sebagai ketua prodi S1 itu tahun 2000 selama 4 tahun ya, dan berakhir tahun 2011 sebelum pas Covid kan. Nah, bidang saya adalah ekonomi pembangunan regional. Saya pernah berpengalaman sebagai narasumber untuk dalam hal pemberdayaan desa binaan. Itu terjadi di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Karena itu saya coba untuk sedikit tertarik untuk sedikit memaparkan terkait dengan tema kita hari ini tentang peran yang sangat besar dengan adanya era digitalisasi dalam meningkatkan UMKM sehingga bisa naik kelas ke depannya. Mungkin kita sebelumnya perkenalkan, saya Roy, saya selaku host di podcast kita kali ini. Saya juga sebagai mahasiswa aktif di Ekonomi Pembangunan semester 3, Pak. Oke, mungkin kita boleh lanjut ke yang pertama. Nah, yang pertama itu pertanyaannya, apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk terlibat dalam bidang UMKM ini, Pak? Baik, sebenarnya ini berlangsung ketika saya itu diketemukan sama komunitas lokal, dan mereka ini adalah masyarakat yang latar belakang itu adalah seorang dai. Jadi yang mereka itu sering berdakwah di daerah pedalaman. Menariknya saya itu melihat mereka ini ternyata punya usaha yang berskala UMKM, dan mereka rata-rata sebanyak hampir 30 orang. Dimana saat itu ditemukan oleh seorang penghubung itu dari Yayasan Baituma di bawah binaan PT PLN Provinsi Kalbar. Saya minta sebagai narasumber untuk memberikan pemaparan terkait dengan materi pemberdayaan UMKM di wilayah pedalaman Kalbar. Dan mereka rata-rata adalah orang yang pedagang, tapi namun latar belakang itu adalah sebagai seorang dai yang menyebarkan agama di pelosok-pelosok pedalaman Kalbar. Namun yang saya tadi, dia punya usaha yang namun usahanya masih banyak konvensional, belum sedikit menyentuh hal-hal yang sifatnya itu modern ya, UMKM modern, dan belum mengenal namanya seperti e-commerce ya, platform media sosial, Shopee, marketplace ya, itu mereka belum sampai kenal sedalam itu. Nah, mereka ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman bagaimana kedepannya UMKM yang ada di pedalaman Kalbar ini eksis dan bisa bertahan selama pasca pandemi kemarin. Ini berawal dari pengalaman Bapak sendiri ya? Betul. Oke, selanjutnya ini Pak, menurut Bapak bagaimana kondisi UMKM saat ini, khususnya di Indonesia atau daerah kita lah, khususnya Pontianak itu Pak? Ya, baik. Sebelumnya saya akan melihat data dulu ya. Kalau saya melihat data dari bidang UMKM dalam PDB, beberapa hasil penelitian yang pernah saya baca, para UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian, ya, baik secara global itu juga berkembang, dan juga secara nasional. Porsi yang diberikan oleh UMKM itu bisa mencapai lebih dari 60% dalam hal PDB, PDB, bahkan menyerap lapangan kerja itu hampir 90%. Nah, ini menandakan bahwa UMKM ini punya peluang untuk bisa tumbuh dan berkembang lebih besar ke depannya. Kalau kita perhatikan dengan kondisi yang terkini, memang UMKM itu ada yang sifatnya itu tertinggal dengan yang agak berkembang. Kenapa? Perkembangan ekonomi sekarang sudah tidak hanya di kota besar, itu juga di pelosok-pelosok daerah. Nah, ini yang menyebabkan saya tertarik untuk bisa memberikan sebuah nilai tambah bagi mereka yang memang masih akses itu di daerah. Karena kalau di kota kan mungkin kesennya tidak begitu jauh, tapi kalau di daerah itu banyak kan kita temukan hal yang memang mereka tuh sulit untuk bisa berkembang. Contoh, di daerah tuh mereka sulit untuk bisa memperkenalkan program ke masyarakat. Mereka hanya melalui
door to door ya dengan teman-teman, atau mereka hanya berdagang di satu lokasi aja. Tapi untuk bisa mengakses yang namanya digitalisasi ya, karena era sekarang itu kan mereka nggak tahu sama sekali, mereka masih gagap teknologi ya. Jadi ketika kita bicara, oh kalau bapak ingin bisa bertahan usaha UMKM-nya, karena mungkin faktor kemarin pandemi ya, maka harus bisa beralih ke transformasi digital. Itu pertama. Yang kedua, inovasi produk juga penting bagi mereka. Nah, mereka ini nggak tahu gimana cara bisa berinovasi produknya. Bahkan yang dikatakan oleh beberapa orang tuh, gimana sih bisa bertemu dengan meningkatkan diferensiasi produk. Nah, itu penting bagi mereka. Jadi mereka ini hanya tahunya berdagang, dapat untung, tapi tidak membangun jaringan bisnis. Nah, kok di kota seperti itu? Di kota lebih lengkap, rasanya kan logistik ada, kegiatan pendampingan pelatihan ada, tapi jalan kurang. Nah, ini yang kita buat gimana desa kota itu tidak begitu melebar kesenjangannya, dan hal apa? Peningkatan akses UKM itu. Jadi pemerintah juga bisa memberikan akses kebijakan apa ke daerah agar ketimpangan dalam misalnya penggunaan internet ya, penggunaan dalam hal akses e-commerce, pelaku-pelaku yang selama kita ketahui itu mereka juga bisa merasakan, sehingga ke depan UKM yang ada di kota besar dan di daerah terpencil itu bisa sama-sama merasakan adanya pertumbuhan yang begitu maksimal bagi mereka, karena ini bisa meningkatkan pendapatan bagi mereka secara keseluruhan. Berarti dalam seperti Bapak yang bilang itu, di daerah-daerah mungkin belum bisa memanfaatkan dengan keadaan kita yang semaksimal mungkin ya Pak. Berarti ada sedikit ketimpangan di daerah dengan kota gitu ya Pak. Oke, selanjutnya Pak, sektor apa yang paling berkembang di kalangan UMKM sekarang ini? Ya. Kalau saya bicara data ya, hasil penelitian mengatakan gini, yang berkembang sekarang ini untuk sektor UMKM itu adalah perdagangan. Tapi basisnya mereka sudah kepada digitalisasi, jadi memanfaatkan platform e-commerce, marketplace dan media sosial itu untuk bisa mempromosi produknya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak di beberapa kota bahkan di daerah itu yang sekarang berkembang tuh sektor makanan minuman. Kita tahu sekarang kayak Pontianak ya, itu menjamur yang namanya kuliner makanan minuman. Itu kan memang kita kan menggunakan bahan dasar dari hasil alam, itu kan makanan minuman itu kan. Yang ketiga adalah berkembangnya akses penggunaan digitalisasi sesuai kebutuhan. Misalnya gini, bidang pendidikan gitu kan, sekarang banyak pendidikan yang kalau dia ingin melakukan kegiatan itu nggak perlu bertemu langsung, tapi menggunakan akses Zoom misalkan kan, maka ada jasa-jasa yang seperti itu yang memberikan pelayanan bagi kita gitu. Jadi bahkan kesehatan juga sekarang sudah merambah, kita nggak perlu datang langsung ke klinik tapi kita bisa mendaftar langsung menggunakan aplikasi. Dan kan bentuk bahwa kita ini sudah tidak bisa lagi yang menghindari apa yang namanya dengan digitalisasi gitu. Jadi perlu semuanya itu memang harus melakukan transformasi. Agar apa? Agar daya saing kita nanti ke depan itu tidak hanya secara lokal, tapi bisa secara nasional dan global gitu. Nah ini yang mungkin pemerintah perlu mendukung. Yang kedua, infrastruktur digital ini kan kita ketahui masih belum merata ya. Jadi kalau kita perhatikan daerah yang sudah berkembang, memang dia maju ya, tapi infrastruktur yang ada tuh masih mereka tuh belum bisa menikmati atau menggunakan secara merata. Jadi ke depan itu memang perlu dari namanya akses usaha yang lebih berkembang itu memang menggunakan teknologi infrastruktur dengan mengadopsi teknologi dan sehingga kedepannya akan banyak UMKM yang sudah secara langsung menggunakan platform tersebut. Jadi nggak ada misalnya hanya sekedar jual saja, menitipkan barang-barangnya ke toko-toko, tapi dia juga bisa menggunakan akses itu sehingga dikenal produknya seorang dulu. Berarti sektor yang mungkin paling berkembang ini kuliner, namun seringkali memanfaatkan digitalisasi buat memasarkan lah produk mereka. Iya, itu sorry. Oke, selanjutnya nih Pak, apa tantangan utama yang dihadapi UMKM saat ini? Mungkin ada beberapa yang bisa saya tangkap di sini, ada seperti modal, pemasaran atau digitalisasi atau SDM. Mungkin ada hal lain yang bisa menjadi tantangan utama nih yang bisa dihadapi. Pertama, saya cerita ya, waktu saya menjadi narasumber di komunitas lokal pedalaman, yang mereka tuh orang-orang para dai semua itu, memang akses pertama yang mereka dapatkan, bahkan itu secara data memang akses modal, ya itu yang banyak mereka sampaikan.
Jadi modal menjadi hal pertama kendala mereka untuk bisa mengembangkan usahanya. Selain modal juga tadi adanya keterbatasan sumber daya manusia dan SDM dan manajemen. Jadi kalau bicara masalah orang manusia itu mereka tuh kadang untuk bisa mendapatkan yang namanya pendampingan, misalnya pendampingan untuk misalnya membuat manajemen yang rapi ya untuk pembukuan atau semacam itu masih terkendala, nggak bisa memisahkan antara uang hasil usaha itu dengan uang pribadinya gitu. Jadi karena mereka nggak tahu gimana cara menyusun laporan, pembukuan, jadi nggak ada aplikasinya, itu jadi kendala juga sebenarnya. Jadi selama ini kadang nggak tahu itu mana omsetnya berapa waktunya sehari, nggak bisa ya. Terus kendala berikutnya selain tadi ada asal modal, mereka masih terkendala oleh tadi di daerah pedalaman itu jaringan kita itu belum merata, belum sampai ke situ. Sehingga ya dibilang wajar Pak kalau kami nggak mengenal yang namanya e-commerce gitu. Kalau telepon sosial itu masih belum kami dapatkan. Kalau kami punya handphone tapi kami nggak bisa menggunakan karena sinyal-sinyal sana itu tidak begitu kuat untuk bisa kami mempelajarinya. Terus mereka selama ini belum bisa masuk karena apa? Karena pemerintah belum sebenarnya mendukung gitu. Apalagi kalau mereka masuk ke akses marketplace e-commerce itu ada kena pajak oleh mereka. Nah ini buat mereka tuh jadi mengurungkan niatnya untuk bisa masuk ke platform itu. Nah, sehingga perlu pemerintah ke depan bagaimana mereka ini agar bisa bertahan dan bisa mengurangi kendala. Pemerintah harus bisa membuat yang namanya kolaborasi, ya, seperti dukungan mereka ini berkolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi dan juga pihak swasta, ya, atau pengusaha untuk mereka beberapa hasil penelitian itu. Kalau seorang pelaku usaha kecil, UMKM dalam hal ini ya, itu melakukan adopsi teknologi dan inovasi bahkan melakukan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta itu meningkatkan daya saing mereka itu sampai 0%. Bahkan juga misalnya omset mereka sampai 40% itu. Nah ini kan kalau mereka itu memang lebih tertarik ya dan mereka bisa menggunakan ini, itu akan memberikan sebuah kesinambungan lah ya, keberlanjutan bagi usaha mereka ke depannya itu dan mereka pasti akan lebih banyak mendapatkan pelanggan-pelanggan ya yang menjadi hasil mereka itu dan bisa memperluas pasar ke depannya itu. Gitu. Mungkin berarti pemerintah ini sangat diperlukan lah perannya ya, itu pasti. Apalagi untuk meningkatkan SDM kita, ya. Terus lalu bisa membantu dalam pemasaran kita ya Pak. Oke lanjut nih Pak, kita masuk ke peran perbedayaan nih Pak. Ya. Oke, menurut Bapak nih apa sih makna pemberdayaan UMKM itu Pak? Kalau dari makna pemberdayaan, memang kalau kita perhatikan pemberdayaan itu bukan hanya sekedar memberikan bantuan dana, tapi lebih pada peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil dalam hal kemandirian ekonomi lokal. Misalnya dia bisa memberdayakan sumber dayanya, modalnya, bahkan usahanya. Itu yang pertama. Kedua, adanya transformasi digital. Jadi kalau mereka tidak mau beralih ya dari hal yang sifatnya konvensional ke modern, saya yakin ke depan akan banyak peluang-peluang yang ada itu semakin kecil peranan terhadap PDB nasional ya. Yang ketiga, pemberdayaan itu adalah mereka ini sebisa mungkin ya itu berkolaborasi. Saya katakan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder seperti koperasi UMKM itu dalam rangka apa? Untuk meningkatkan misalnya ada kegiatan-kegiatan pelatihan pendampingan itu peran pemerintah itu bisa kita ajak, bisa kita mintakan agar apa mereka ini butuh yang namanya transfer ilmu. Kan biasanya kalau di daerah kan minim sekali ya informasi-informasi tentang itu. Jadi kalau ada pemerintah itu tidak hanya di kota, tapi kalau misalnya mereka juga menyasar ke daerah desa terkecil yang memang ternyata ada pelaku usaha itu juga perlu seperti itu. Karena pemberdayaan itu tidak hanya sebatas bantu-bantu pemerintah, tapi ada keberlanjutan dari sisi pelatihan, pendampingan ya yang strategis ya. Lalu juga ada kolaborasi, adaptasi teknologi digital dan itu semua itu apa keberlanjutan usaha mereka. Nah kalau ini mereka nggak mendapatkan yang namanya pemberdayaan, mereka pasti yang namanya untuk meningkatkan sesuatu tidak akan sebesar selama ini. Yang saya perhatikan tuh di kota besar sudah lumayan lah
kedokteran itu sudah mereka dapatkan lah, banyak pelatihan penyuluhan ya, pembekalan bagaimana manajemen yang baik, bagaimana membuat laporan keuangan yang sederhana. Tapi di desa-desa terpencil pedalaman itu justru jarang sekali. Jadi ketimbang asing itu dirasa sekali oleh mereka. Jadi mereka waktu saya berikan materi, mereka bilang gini, Pak, gimana kami mau seperti di kota, para pelaku usaha kota itu mereka banyak sekali kelengkapan infrastruktur, tapi kami nggak punya gitu. Nah, keterbatasan yang buat mereka itu sangat begitu minim ya, sehingga akses untuk mereka lebih besar tuh di mereka sangat peluang sangat kecil sekali lah gitu. Sehingga program itu tidak hanya di kota yang mungkin diberi fasilitas, tapi perlu adanya pemerataan itu. Karena pemerintah pun sebagai fasilitator, sebagai regulator, bahkan sebagai akselerator untuk bisa memajukan usaha-usaha yang ada di Indonesia. Ya. Mungkin tadi kita berbicara tentang maknanya Pak. Selanjutnya nih ada nggak program pemberdayaan seperti apa yang menurut Bapak nih yang paling efektif untuk membantu UMKM untuk seperti berkembang atau naik kelas untuk yang lebih tinggi gitu? Ya, banyak ya kalau kita lihat program-program pemerintah selama ini, dan hanya pemerintah juga kadang peran tinggi juga penting gitu kan. Pemerintah tuh setidaknya memberikan dukungan kebijakan ya, terutama kebijakan bagaimana agar si pelaku UMKM ini naik kelas ya. Itu bisa dengan cara tadi memberikan pendampingan pelatihan dengan pemerintah, yaitu bidang koperasi UMKM. Itu yang selama ini mungkin bisa dilakukan, cuman kadang itu harus berkelanjutan, ada follow up-nya, tidak hanya sekedar mereka dilatih, mereka didampingi secara tapi tidak berhenti sampai situ. Nah, kelemahan yang pernah kita alami itu adalah mereka itu hanya sebatas pendampingan pelatihan, tapi nggak ada kelanjutannya gitu. Nah, dari situ setelah ada pendampingan program efektifnya, mereka harus dikenalkan dengan yang namanya platform tadi e-commerce. Jadi selain platform e-commerce, marketplace seperti Shopee, Tokopedia juga, dia juga harus dikenalkan dengan yang namanya digitalisasi. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena selama ini pelaku usaha itu nggak hanya bisa menjual produk dari mulut ke mulut ya, dari orang ke orang atau door, tapi mereka perlu memperkenalkan produknya ke semua khalayak masyarakat agar mudah dipromosikan ya, sehingga itu bisa menyebar gitu. Dan ini kan hanya mereka kan kendalanya juga pada ini, mereka ini nggak begitu familiar dengan menggunakan teknologi seperti gimana cara buat akun bisnisnya, gimana ada web bisnisnya, itu mereka nggak tahu sama sekali. Nah, ketika si UMKM sudah melakukan pelatihan manajemen, wirausaha segala macam, maka dia perlu diberikan dengan tadi diperkenalkan website bisnis, akun bisnis, bahkan dilatih agar mereka tuh bisa menggunakan komputer gitu. Karena ada pelatihan, biasanya ada teman-teman kita yang ahli itu kan, itu kita panggil tuh, kita minta bantuannya untuk bisa memberikan ilmunya kepada mereka. Karena selama ini menjadi kendala di daerah itu tuh dia nggak mengenal yang namanya akses komputer, gimana menggunakannya, gimana dia punya akun bisnis dan bisa memasukkan programnya ke website itu sehingga bisa dikenal oleh masyarakat secara umum. Itu yang menjadi program efektifnya. Terus saya juga kemarin juga sempat baca bahwa salah satu program yang itu bisa menaikkan kelas UMKM, mereka harus bisa yang saya katakan kerjasama dengan pemerintah, lalu industri besar, komunitas dan lembaga perguruan tinggi, jadi juga bisa melibatkan mahasiswa sebagai salah satu cara untuk bisa mendampingi. Karena selama kan ada yang namanya program dari pemerintah, baik itu KKN tematik UMKM. Nah, ini peran masuk perlu kita majukan. Kenapa? Mahasiswa ini sebagai pelopor muda dalam wirausaha, sehingga nanti ketika dia lulus, dia sudah punya yang namanya growth mindset, ya, pola pikir, dan dia berani berinovasi. Yang awalnya dia itu lebih suka ke zona aman, nah dia lebih tertantang untuk menciptakan yang namanya kreativitas ya, lalu menciptakan teknologi berbasis wirausaha. Itu nanti antara perguruan tinggi, mahasiswa, bahkan dosen itu bisa bersama-sama meningkatkan pelaku usaha itu untuk bisa lebih menjamin dia ke depan bisa naik kelas. Berarti di sini yang Bapak maksud ini memanfaatkan digitalisasi ya, dari sekarang itu bisa meningkatkan UMKM seperti yang ada di daerah kita. Ya. Selanjutnya itu mungkin ada kolaborasi terhadap pemerintah dengan mahasiswa gitu ya Pak.
Itu bisa kita amati dari kolaborasi yang namanya triple helix itu. Jadi peran pemerintah ya, pemerintah bisa daerah, bisa pusat, lalu perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan juga swasta atau mungkin industri. Nah kalau ini betul-betul dia itu ambil peluang ini, saya yakin ke depan tuh UMKM kita akan naik kelas gitu. Jadi pertumbuhan juga akan signifikan ke depannya itu. Mungkin. Oke, baik Kak. Oke, selanjutnya nih Pak. Tadi kita berbicara tentang makna program. Apakah ada contoh nyata nih Pak untuk keberhasilan pemberdayaan UMKM yang pernah Bapak atau lihat, yang Bapak lihat atau Bapak dengar itu sekarang? Ya, betul. Mendengar cerita memang ada ya. Itu ada satu lembaga namanya Dompet Duafa. Dia bukan berhasil ya. Dia mencoba untuk menangani UMKM pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi. Nah itu diberikan beberapa penyuluhan pelatihan secara teknis bagaimana agar usaha ini tidak begitu mengalami kendala dalam hal dia itu mengembangkan usahanya gitu. Karena kan banyak tuh beberapa UMKM yang terdampak pandemi ya. Ada yang mungkin dia nggak bisa mengembangkan usahanya, tapi ketika usaha-usaha yang ada di kota yang saya perhatikan dia menggunakan platform digitalisasi ya, seperti itu ternyata lebih bertahan ketimbang yang mereka sama-sama nggak mengenal transformasi digital itu. Jadi hitungan saya gini, apapun yang menjadi menjadi masalah ekonomi kita, misalnya kejadian pandemi, selama dia bisa mengakses dan merubah transformasi digitalisasi dan inovasi, jadi merubah mindsetnya ya, dari hal yang profesional ke modern, maka dia akan lebih bertahan hidup gitu. Bertahan dalam arti apa? Dia akan memiliki jangka panjang untuk bisa bertahan tumbuh bidang UMKM, karena selama ini yang mengalami yang tidak bisa, karena mereka tidak mengadopsi pola-pola seperti digital dan teknologi itu sendiri. Itu yang pernah saya baca di beberapa sumber itu gambar seperti itu. Jadi dompet umat ini mencoba untuk mencoba untuk memberikan semangat kembali pada mereka yang terdampak pandemi agar usahanya betul-betul bisa kembali lagi dan bisa menghidupkan perekonomian bagi keluarga terutama dan juga bagi masyarakat di daerah. Oke, itu salah satu contoh yang bisa berdampak sekali ya Pak. Oke, selanjutnya mungkin kita tadi ada ngomongin tentang kolaborasi pemerintah terus dengan mahasiswa ya Pak. Di sini saya bertanya nih Pak, bagaimana sih peran pemerintah dalam mendukung UMKM di tingkat lokal ini Pak? Jadi itu supaya mereka bisa ada sih peran pemerintah ya untuk membantu UMKM di masyarakat. Iya, memang betul ya. Peran pemerintah sangat penting sekali dalam memajukan usaha mereka ya bidang ini. Yang pertama kalau kita perhatikan pemerintah itu sangat penting dalam hal ini memberikan keringanan dalam akses perizinan. Jadi kayak sistem OSS ya dan juga integritas lingkungannya itu. Jadi memberikan kemudahan agar mereka ini mendapatkan akses untuk bisa melakukan usahanya itu. Yang kedua, pemerintah daerah bisa bekerjasama dengan perbankan itu membuat akses pembiayaan mikro, ya, sehingga mereka-mereka yang ada di daerah itu betul-betul dimudahkan dengan adanya pinjaman modal. Karena mereka kendalanya apa? Karena agunannya nggak punya, ya, secara administrasi dia pembiayaan modal dari data yang itu juga nggak punya. Sehingga adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan perbankan itu bisa memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan. Seperti gini, kan pemerintah ada namanya kredit usaha rakyat. Nah itu diberikan kepada mereka yang memang betul-betul membutuhkan dengan bunga yang rendah bagi mereka. Nah itu diatur sedemikian pemerintah sehingga mereka betul-betul dibantu dengan adanya kebijakan pemerintah. Itu yang menyebabkan mereka akan bisa lebih akses ya. Karena dimanapun kalau kita tanya kepada pelaku usaha, mereka tuh pasti menjadi tentang masalah modal. Itu pertama, karena persentase modal itu kalau saya baca data itu hampir sekitar 60% mereka mengalami itu. Yang itu mungkin mereka tidak perlu, cuman ternyata hampir modal itu menjadi kendala mereka. Sehingga peran pemerintah untuk komunitas lokal yang ada di daerah itu adalah menyediakan akses modal pembiayaan melalui KUR atau kerjasama antara pemerintah daerah dengan perbankan untuk menyediakan dari fasilitas kemudian mendapatkan pinjaman dengan tidak memberatkan secara administrasi, agunan ya atau secara lainnya, sehingga
ke depan di tingkat lokal daerah itu mereka betul dibantu oleh menteri tersebut. Yaitu peran pemerintahnya nih Pak. Kalau misalnya kita membahas terkait mahasiswanya nih, bagaimana sih kontribusi perguruan tingginya nih Pak, khususnya mahasiswa ekonomi dan bisnis dalam mendorong pemberdayaan UMKM? Iya, betul. Kalau lihat dari mahasiswa, dia kan sebagai agen perubahan ya. Iya. Dia kan belajar tentang ekonomi. Peran pemerintah ini, peran mahasiswa ini sebisa mungkin memang harus ada andil dalam meningkatkan usaha UMKM di setiap daerah, baik kota maupun desa. Kenapa? Kita lihat kalau mahasiswa itu punya mindset mindset yang begitu bagus ya. Jadi dia mengubah pola pikirnya. Dia nggak begitu lulus, nggak hanya bekerja sebagai PNS misalkan, tapi sebisa mungkin dia mengadopsi yang namanya literasi keuangan ya, literasi jadi skill tiga itu dikuasai gitu. Terus dia sudah mungkin bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat yang punya usaha. Kan biasanya kan kalau kami dosen itu punya kegiatan PKN ya, itu kan kadang melibatkan mahasiswa. Nah, mahasiswa ini dengan apa? Tadi bisa memberikan misalnya pembelajaran gimana cara membuat laporan keuangan sederhana, walaupun secara manual, tapi nanti mahasiswa bisa melakukan yang namanya atau membuat aplikasi pembukuan. Kan banyak tuh cara yang pakai Excel, gitu kan? Nah, itu memudahkan mereka. Jadi secara teori mahasiswa itu betul-betul harus bisa berinovasi dengan tadi digitalisasi dan teknologi. Jadi tidak hanya begitu lulus kuliah dia hanya pokoknya melamar dari pegawai atau apa, tapi gimana katakanlah mungkin sekitar 55% sampai 30% itu mereka tuh memang berusaha gitu. Karena berusaha mahasiswa ini itu setidaknya bisa memberikan lapangan kerja bagi yang lainnya gitu. Jadi ada efek multiplier efek yang sangat besar kalau mahasiswa itu bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang yang membutuhkan. Jadi tidak hanya lulus kuliah lalu mereka kerja sebagai PNS atau mungkin karyawan. Sudah mungkin dengan ilmu yang dia dapatkan itu mereka kembangkan ya, karena ini eranya digitalisasi, eranya inovasi produk ya, mereka harus bisa mengubah mindset ke depan, bisa menciptakan lapangan bagi pekerjaan lainnya dan juga bisa membantu UMKM itu dengan cara mendampingi apabila ada kegiatan misalnya pelatihan, pendampingan teknis ya, lalu penyuluhan di daerah dan dia bisa turun langsung karena dia punya ilmu secara ekonomi dan itu bisa diberikan kepada masyarakat yang memang selama ini kurang akses pengetahuan atau informasi. Oh baik, yang berarti mahasiswa ini diperlukan soft skill atau skill yang iya itu dikembangkan karena selama mahasiswa tidak merubah mindsetnya hanya tahu kuliah lalu lulus bekerja itu perannya tidak akan begitu besar, tapi kalau dia merubah dia harus berinovasi, berteknologi, meningkatkan skill, berapa tadi penciptaan pekerja dan membina membantu bagi pelaku usaha yang ada selama ini yang mungkin kurang informasi untuk terkait bagaimana cara meningkatkan usahanya, mendapatkan hasil modal, bahkan sampai menjadi tumbuh kembangnya UKM di daerah maupun di kota. Berarti sebagai generasi selanjutnya. Ya, karena tadi agent perubahan kan maksudnya. Ya. Jadi semata-mata bisa berkolaborasi dengan dosen ya, mungkin dengan lembaga lainnya. Karena waktu kami juga kakak itu juga membuat mahasiswa. Jadi hal-hal yang teknis itu mereka juga memberikan seperti itu. Jadi mahasiswa dapat pengalaman gitu kan, jadi akan semakin berpikir bahwa usaha itu penting ya untuk meningkatkan ekonomi ya dan tidak hanya kita bekerja sebagai karyawan yang mungkin selama ini menjadi salah satu yang menjadi dampak orang tua kita gitu kan. Oke, selanjutnya nih Pak, tadi kita ada berbicara tentang digitalisasi ya Pak. Mungkin di daerah-daerah seperti di daerah mungkin mohon maaf itu pelosok itu mereka belum bisa memanfaatkan digital yang ada. Nah di sini pertanyaan saya, bagaimana cara UMKM nih bisa beradaptasi dengan era digital, apalagi yang khususnya daerah-daerah sekitar yang sekarang ini belum bisa memanfaatkan digitalisasi dengan baik. Ya, memang kendala utama ketika dia itu ingin merubah ya mindset itu, memang mereka belum paham dengan apa yang dengan digitalisasi. Ya, walaupun mereka hanya mendengar dari kawannya, mungkin dari tangganya, tapi sebatas yang namanya kita ketahui adanya platform e-commerce ya, marketplace, lalu
sosial media, mereka tahu tapi nggak tahu cara gunanya. Jadi ketika saya tanya kepada pelaku usaha itu, dia hanya tahu gimana produk itu laku jual dan dia beruntung. Nah, saya bilang, Pak, kalau Bapak pakai modal seperti itu yang Bapak lakukan, maka ini tidak akan bisa bertahan, tidak akan bisa tumbuh kembang gitu usaha Bapak lakukan. Tapi Bapak punya harus bertransformasi, merubah dari pola yang profesional ke modern. Gimana caranya? Bapak mengenal lebih jauh tentang apa itu digitalisasi. Nah, caranya pertama adalah mereka harus melakukan yang namanya kepemimpinan dalam hal UMKM agar bisa masuk ke ranah digitalisasi. Jadi dengan jadi memimpin usahanya ini, lama-lama mereka akan bisa mengenal gitu. Jadi mungkin secara teorinya mereka nggak tahu, tapi kalau dia melihat dari contoh-contoh usaha yang ada di misalkan di media massa gitu kan, atau dia baca koran, atau dia mungkin dia langsung juga, maka dia menjadi salah satu leadernya di situ. Tidak bisa hanya sekedar mendengar saja tanpa melakukan actionnya gitu. Nah, ini tidak hanya cukup di situ. Ketika dia sudah mengenal dia yang namanya platform digitalisasi, ya, menggunakan akses sosial media untuk bisa mempromosikan produknya itu, dia juga harus menggandeng pihak-pihak stakeholder yang ada di daerah, ya. Misalnya kepala desa, ya, lurah, itu dilibatkan agar apa? Kepala desa di daerah itu bisa memberikan masukan terkait dengan pengembangan usaha mereka. Karena waktu saya melakukan kegiatan kunjungan, itu saya melibatkan stakeholder daerah, kepala desa, lurah, camat, itu untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan diskusi seperti MGD, ya. Nah, dengan nuansa misalnya gimana UMKM yang ada di daerah kita bisa kembangkan agar bisa lebih tumbuh dan memiliki desa yang lebih baik, ya, tidak hanya di kota. Maka akses daripada infrastruktur yang di daerah itu ditingkatkan. Misalnya pemerintah tidak hanya memberikan akses internet, ya, di kota saja, tapi sebisa mungkin merata di hampir semua pelosok daerah. Karena ini kan yang namanya internet of thinking itu kan belum merata, ya, salah satu kendala begitu. Nah, maka untuk bisa beradaptasi dengan ini, maka perlu seperti itu. Jadi dikenalkan semua yang namanya teknologi, infrastruktur, inovasi, sehingga nanti ke depan itu masyarakat betul-betul mengetahui, oh betul ini adalah salah satu teknologi yang mereka harus gunakan, ya, yang nggak bisa diabaikan karena sudah eranya dan nggak bisa berlama-lama untuk tidak menyesuaikan diri, gitu kan. Karena akibatnya jika pesaing itu sudah mendahului dia dalam hal penggunaan teknologi, dia akan tertinggal sangat jauh. Maka dibuat sebuah leader pemimpinan dalam hal dari penggunaan teknologi integrasi yang meramah hampir semua daerah. Dan nanti dirasakan oleh semua UMKM di daerah itu, komunitas lokal merasakan bahwa inilah yang membuat mereka tuh bisa bertahan dan bisa eksis untuk jangka yang lebih panjang. Oke, baik Pak. Nah, tadi kita banyak nih berbicara tentang UMKM atau pemberdayaan UMKM gitu ya Pak. Nah, harapan Bapak untuk kedepannya terhadap masa depan UMKM di Indonesia nih Pak? Iya. Karena saya tahu bahwa UMKM di Indonesia itu memiliki kontribusi terbesar, ya, terhadap GDP nasional yang dikatakan hampir 60% dari hasil penelitian, dan bahkan menyerap hampir 70 bahkan ada 90% tenaga kerja. Maka saya berharap ke depan UMKM ini harus bisa lebih berkelanjutan, inklusif, berdasarkan global, dan memiliki platform seperti yang saat ini, yang dimana semua itu hampir menggunakan era digitalisasi, sehingga nanti produk itu nggak hanya kenal di daerah saja, tapi bisa menambah secara nasional, global, dan tidak saing. Itu yang pertama. Terus harus ada pemerintah tidak mungkin memberikan dukungan dalam kebijakan bagaimana para pelaku usaha kecil di daerah, ya, yang selama ini bisa dikatakan sangat kurang, itu diberlakukan tentang bagaimana mereka bisa berkolaborasi, ya, dengan pemerintah daerah atau pusat, lalu perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan juga industri dan juga lembaga swasta. Inilah yang saya pernah baca di beberapa hasil itu. Kalau pemerintah itu mengadopsi teknologi dan memberikan kolaborasi pada usaha UMKM di daerah dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga usaha, ini atas dan memiliki harapan yang sangat panjang untuk meningkatkan perekonomian di negara Indonesia. Oke, mungkin harapan Bapak ini bisa menjadi lebih baik dari UMKM untuk depannya Pak. Yeah. Nah,
untuk selanjutnya nih Pak, kita sudah sampai ke ujung pertanyaan saya di podcast kali ini. Namun ada gak sih Bapak pesan untuk yang pesan apa yang ingin sampaikan pada generasi muda yang akan melanjutkan sebagai generasi selanjutnya yang ingin berwirausaha gitu? Ya. Menurut saya pertama adalah bagi generasi muda yang ingin merubah ya, pola pikirnya, pertama harus terus belajar. Tidak ada karena berhenti belajar, hanya kematian yang bisa mereka itu berhenti belajar. Yang kedua, karena generasi muda adalah pelopor ya, bagi pembangunan, bagi generasi muda, maka seorang pelajar, mahasiswa, generasi muda itu harus betul-betul berani melakukan inovasi teknologi ya, agar ke depan kita sebuah rasa yang tangguh, unggul, dan berdasar yang global. Harapan saya adalah mereka menciptakan yang namanya kompetisi-kompetisi dalam hal wirausaha, karena wirausaha itu tidak akan bisa unggul dan juga berprestasi kalau mereka tidak merubah mindsetnya. Jadi growth mindset itu betul-betul diubah. Jadi ke depan dia tidak hanya merasa mencontoh saja, tapi dia berani melakukan inovasi terobosan terbaru apa yang kira-kira dibutuhkan negara ini. Ke depan kita punya wirausaha muda yang modern, yang tangguh, yang nantinya itu akan bersaing dengan negara baik secara lokal maupun global, minimal di negara Asia. Sudah Pak? Sudah. Oke. Sekian dari podcast kita kali ini ya Pak. Terima kasih Bapak sudah mau menerima sebagai narasumber podcast TGAL kita Sama-sama, terima kasih juga. Oke, sekian dari podcast kita pada kali ini teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih semuanya.